Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara, kebenaran hari ini berjudul Memiliki Hati Seperti Tuhan. Tatanan yang dimiliki oleh Allah dalam dirinya menunjukkan bahwa Allah bukanlah sosok yang bertindak secara sembarangan. Ditinjau dari hakikat Allah yang penuh kasih, tidak sulit bagi Allah memberi pengampunan bagi manusia. Tidak sulit. Dapat dikatakan bahwa Allah pasti memberi pengampunannya bagi manusia. Tetapi ditinjau dari keadilan dan kekudusannya, pengampunan tidak mudah diberikan. Sebab pengampunan diberikan harus memenuhi semua hakikat yang ada pada diri Allah. Bukan hanya memenuhi hakikat kasihnya, tapi juga harus memenuhi hakikat keadilan dan kekudusan Allah. Keadilan dan kekudusan Allah menuntut adanya ganjaran atas kesalahan. Ya, konsekuensi itu, upah. Allah tidak dapat mengampuni hanya berdasarkan kasihnya. Ia harus membalas seluruh kesalahan yang dilakukan manusia menurut perbuatannya. Sebab setiap dosa memiliki upah. Begitu dalam firman Tuhan. Nahum pasal 1 ayat 3, Roma pasal 6 ayat 23 dan lain sebagainya. Harus ada sosok di luar diri manusia untuk menebus kesalahan manusia tersebut. Sosok tersebut bukanlah domba atau lembu atau darah binatang apapun. Darah binatang yang dikorbankan hanya tindakan bernubuatan atau profetis yang sementara waktu dijadikan simbol untuk pengampunan dosa manusia. Hanya darah Yesus yang mampu menyucikan manusia dari dosanya. Ketika Yesus mati di kayu salib dan kesalahan manusia ditimpakan kepada Yesus, maka seluruh kesalahan manusia dapat diampuni. Ini adalah tatanan atau mekanisme dalam diri Allah yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Dan ini sudah sangat jelas, saudaraku. Pola pengampunan semacam ini sebenarnya, saudaraku, telah dipahami, saudaraku, ya, sejak lama oleh bangsa-bangsa lain. Ya. Sejak Allah memberikan hukum Taurat kepada umat manusia melalui Musa, konsep pengorbanan binatang untuk pengorbanan, ya, sudah dikenal oleh bangsa-bangsa di Timur Dekat, Timur Dekat kuno, ya. Jadi sudah 1500 tahun sebelum adanya agama Kristen dan 2100 tahun sebelum adanya agama Islam, ya, orang Israel telah mempraktekkan pola pengorbanan ini sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Ya, diperlukan kurban dalam setiap ibadah untuk terlebih dahulu melayakkan manusia yang akan mencari Allah. Hal ini diketahui dan disetujui bersama untuk dalam tata ibadah bangsa Israel dan agama kuno umumnya. Dengan demikian sebenarnya tersirat bahwa tatanan pengampunan Allah terhadap manusia adalah tatanan yang dapat dipahami oleh manusia tersebut. Sejak dulu, tatanan atau mekanisme pengampunan Allah bukanlah sesuatu yang tersembunyi dan misterius, sehingga tidak dapat dipahami oleh manusia. Jika Allah dapat mengampuni tanpa mengorbankan anak tunggalnya, maka sesungguhnya Allah adalah Allah yang dapat berkompromi dengan kesalahan atau dosa. Allah tidak memberikan ganjaran atau hukuman terhadap dosa dan pelanggaran yang dilakukan manusia. Jika pengampunan bisa diberikan tanpa pengorbanan putranya, berarti Allah tidak memberikan ganjaran atau hukuman terhadap dosa dan pelanggaran yang dilakukan manusia. Dengan demikian Allah menjadi tidak adil kalau begitu. Akan tetapi Allah kita bukanlah demikian. Allah tidak dapat berkompromi dengan dosa. Dalam integritasnya yang sempurna, Allah bersedia mengampuni dosa manusia meski dengan harga yang mahal, yaitu seharga putra tunggalnya.
Ketika kita memahami hal ini, kita dapat mengagumi kesempurnaan kasih dan keadilan dalam diri Allah. Hal ini tentu berimplikasi kepada bagaimana kita menyambut orang lain, berangkat dari pengorbanan yang terlebih dahulu ditunjukkan oleh Allah tersebut, saudara. Berangkat dari hal itu, saudaraku, dapat dibayangkan jika Allah tidak berniat menyelamatkan manusia. Wow, betapa mengerikan. Pasti tidak akan ada peradaban manusia yang begitu luar biasa seperti yang dapat kita saksikan pada hari ini. Allah yang Maha Kasih, Maha Adil menunjukkan kemuliaannya dengan mengorbankan putra tunggalnya demi manusia di seluruh jagat raya. Menghayati ini kita semakin bergelora, makin menyala dalam mengasihi Tuhan dan sesama kita. Sebab jika Bapa berani mengorbankan putra tunggalnya, apalah artinya kerugian perasaan, kerugian materi, atau kerugian lainnya yang membuat kita tidak bersedia mengampuni sesama kita. Dan betapa bodohnya orang yang tidak bersedia mengampuni sesamanya. Untuk itu kita harus belajar memiliki hati Tuhan, saudaraku. Hati Tuhan terhadap manusia yang melukai dan mengkhianatinya terekam dalam pernyataannya. Pernyataan Tuhan Yesus di Lukas 23:34. Yesus berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Tuhan Yesus tidak memandang kesalahan manusia yang menyalibkannya sebagai sesuatu yang sangat fatal dan terlalu besar sehingga tidak dapat diampuni. Tuhan Yesus mendoakan mereka. Tuhan Yesus mendoakan dengan tulus kepada Allah Bapa agar mereka menerima pengampunan, saudara. Ini menakjubkan, sungguh menakjubkan. Seseorang yang tidak memiliki hati yang mengampuni seperti Tuhan tidak akan diampuni. Ini jelas sekali, jelas dan tegas Alkitab mengatakan. Dan itu tertuang dalam doa Bapa kami, dalam kalimat ampunilah kami seperti kami pun mengampuni orang, mengampuni yang bersalah kepada kami. Ampunilah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Suka atau tidak suka, setiap kita harus mengampuni sesama jika ingin menerima pengampunan dari Allah. Seseorang yang tidak memiliki hati seperti hati Tuhan, yang tidak bersedia mengampuni sesamanya, tidak akan diampuni juga oleh Tuhan. Ini mengerikan. Ini tidak boleh kita pandang main-main. Seseorang yang tidak memiliki hati Tuhan, yang bersedia mengampuni, tidak akan diampuni oleh Tuhan. Jadi pengampunan artinya mengampuni sesama kita. Itu hal yang benar-benar mutlak. Kiranya kebenaran hari ini memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.